Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berjumpa pada saat ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman ilmiah sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Faiza Febrianti dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari kelas MPIC dengan nomor NIM 210106110106. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian takdir, yaitu tugas teosofi dosen pengampu Ustadz Zainal Arifin MAG. Baik, masuk ke pembahasan kita, yaitu takdir. Takdir dalam bahasa Arab yaitu qadar. Dalam Kamus Bahasa Arab karya Mahmud Yunus yang dikutip dari Jurnal Al-Quran dan Al-Hadis, kata takdir berasal dari kata qadar, yang mana artinya ketentuan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan suatu perkara atas kehendaknya. Dalam konsep Islam, takdir dibagi menjadi dua macam, yakni takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Dari dua jenis takdir ini mempunyai pengertian dan perbedaannya masing-masing sesuai dengan fungsinya. Perbedaan dalam penjelasan dua macam takdir tersebut perlu untuk dimengerti agar bermanfaat dalam kelangsungan hidup kita sehari-hari. Takdir bermakna ketetapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, takdir juga memiliki arti ketentuan Tuhan. Maka, ketika berbicara masalah takdir, hal ini tidak terlepas dari segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kehidupan dan hal-hal berasal dari ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-A'nam ayat 93, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai segala hal yang ada di bumi merupakan kekuasaan dan ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faliqul isbah waja'al laila sakana wasyamsa wal qamar husbana dzalika taqdirul azizil alim. Shadaqallahul azim. Yang mana memiliki makna dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari, bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengalam. Tadi telah disebutkan bahwa macam takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Di sini kita akan membahas satu persatu dari dua macam takdir tersebut. Yang pertama yaitu takdir mubrom. Pengertian dari takdir mubrom adalah takdir yang sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah lagi, meskipun dengan menggunakan segala cara apapun. Pasalnya, takdir mubrom merupakan ketentuan mutlak yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di sini dapat kita artikan manusia tidak bisa menolak atau mengganti terhadap terciptanya takdir mubrom tersebut. Beberapa contoh yang termasuk dalam golongan takdir mubrom diantaranya adalah proses kelahiran manusia dari orang tuanya,
Seorang anak tidak dapat menentukan tentang bapak atau ibunya, karena hal tersebut sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula mengenai kematian manusia. Umat manusia tidak bisa mengetahui tentang waktu saat mengalami proses kematian. Karena apa? Karena hal tersebut merupakan ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Yang memiliki makna, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ayat tersebut menjelaskan bahwa waktu kematian setiap makhluk sudah ada ketetapannya. Tidak ada yang dapat merubah waktu kematian. Jika ajal sudah tiba, maka semua orang akan mati. Tidak dapat meminta penundaan ataupun percepatan sesaat pun. Pembahasan kedua kita yaitu takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diubah oleh umat manusia dengan wujud adanya ikhtiar atau semacam usaha. Artinya di sini manusia masih diberi peran dalam mengganti atau merubah terhadap adanya takdir tersebut. Seperti firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradallah wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindungnya bagi mereka selain Dia. Salah satu hal yang dapat dipakai sebagai contoh, semisalnya masalah kemiskinan. Ketika seorang manusia ditakdirkan menjadi miskin, maka ia masih bisa merubah takdir yang sedang dialami tersebut, yakni dengan jalan bekerja keras agar tidak menjadi miskin seperti sebelumnya. Contoh lainnya yaitu seperti sakit. Sakit datangnya dari Allah sebagai Maha Pencipta. Allah pasti menciptakan adanya penyakit tersebut. Tak kala manusia ditakdirkan kedapatan penyakit atau mengalami sebuah musibah dengan adanya penyakit tersebut, maka ada kesempatan untuk menghindari dari rasa sakit alias sembuh. Caranya yaitu dengan berobat. Kasus lain yang masuk dalam jenis takdir mu'alaq yakni kesuksesan seorang siswa dalam proses belajar. Ketika ia tekun dalam belajar di sekolah atau dengan sistem daring seperti sekarang, maka prestasi yang diinginkan bisa saja terwujud di kemudian hari. Baik, kesimpulan pembahasan saya pada saat ini yaitu takdir dibagi menjadi dua macam, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Takdir mubrom yaitu takdir yang tidak dapat diubah dengan cara apapun dengan siapapun, karena itu mutlak. Dan takdir mu'alaq, takdir yang dapat diubah dengan cara berikhtiar. Mungkin cukup sekian
pembahasan saya pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.